Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah sholat Isya, dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan qiyamul lail atau sholat tarawih. Yang pertama perlu saya informasikan bahwa berdasarkan hisab 1 Ramadan jatuh pada malam ini. Jadi insya Allah besok kita sudah mulai saum. Sedangkan 1 Syawal insya Allah jatuh pada hari Rabu Pahing 10 April 2024. Jadi insya Allah kalau kita mulai saum besok, kita akan saum 30 hari. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan hisab hari ini penampakan atau posisi hilal sangat minim, yaitu tidak sampai 1 derajat, hampir 1 derajat, yaitu 56 menit 26 detik. Jadi ini kemungkinan besar akan terjadi perbedaan mulai Ramadan antara yang menggunakan hisab dan yang menggunakan ru'yah. Karena ru'yah, kalau berdasarkan income ru'yah, pedoman yang dipakai minimal 3 derajat, itu baru bisa di ru'yah. Jadi kalau hari ini ada yang bisa meru'yah, dikatakan impossible katanya. Nah, tetapi meskipun tidak mungkin diru'yah, ya ini juga diru'yah. Nah, ini yang merupakan mereka yang mau ru'yah pun sebenarnya sudah bisa ngitung, cuma karena mereka pakai pedomannya 3 derajat minimal gitu ya. Sebenarnya sudah tahu bahwa ini itu tidak akan bisa dilihat gitu ya. Ya, nggak tahu kenapa kalau dilihat, yaitu kalau menurut kami ya perbuatan sia-sia gitu ya. Nah, bahkan BP Muhammadiyah sudah mengusulkan sidang isbat itu ditiadakan saja karena menghambur-hamburkan kiat gitu ya. Karena memang sudah tahu nggak akan dilihat atau dilihat gitu ya. Nah, ini mungkin perlu penataan secara berlogika gitu ya. Jadi sekali lagi, hisab dan ru'yah itu hanya sekedar metode ya. Jadi pada dasarnya semua berbasis hisab. Orang mau ru'yah itu juga harus hisab dulu, karena posisi matahari dan bulan itu yang dilihat di mana itu kalau nggak dihitung dulu juga nggak pas gitu ya. Nah, misalnya arahnya dan sebagainya. Makanya ilmu hisab itu sangat penting. Nah, lepas dari itu, tapi kalau untuk 1 Syawal insya Allah bareng ya, karena berdasarkan hisab sudah 6 derajat lebih ya. Nah, kalau 6 derajat ya sudah cekowel-wel kalau menurut saya ya, jadi dilihat langsung kelihatan. Nah, jadi kalau menghadapi perbedaan ini kita sudah biasa, sudah biasa, jadi itu tidak perlu diperuncing. Kalau yang mau saum besok ya berarti malam ini raweh, itu berarti pakai pedoman bisa wujudul hilal. Jadi artinya kalau dihitung sudah positif, berarti artinya hilal sudah di atas ufuk pada saat matahari terbenam berapapun derajatnya. Karena pakai pedoman bahwa yang namanya wujud itu tidak harus kelihatan ya.
namanya wujud tidak harus kelihatan. Sebagai ilustrasi adalah iman kita kepada Allah. Allah itu wujud, tetapi Allah tidak harus kelihatan. Ya. Nah, kita meyakini bahwa hilal pada saat ini wujud, walaupun tidak kelihatan. Tapi keyakinan kita adalah berdasarkan ilmu. Ya. Ilmu itu kalau menurut para ahli itu lebih tinggi daripada pengamatan. Mengapa? Karena indera manusia itu terbatas, sedangkan ilmu tidak terbatas. Asalkan dinalar, ketemu rumusnya ya jadi ya. Itu sekedar alasan. Jamaah rahimahullah, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa Masjid Thariqul Khair ini didirikan sudah lama. Ya. Peletakan batu pertama itu 16 Februari 2004. Kemudian dipakai sholat Jumat yang pertama sekaligus peresmian adalah 1 Oktober 2004. Nah, jadi sudah hampir 20 tahun ya, hampir 20 tahun. Nah, kami dari Takmir hanya memfasilitasi ya. Semuanya ini tergantung dari jamaah. Takmir itu pada dasarnya adalah pelayan ya. Jadi apa yang dikehendaki, apa yang dimaui jamaah agar beribadah di sini menjadi nyaman, itu takmir akan berusaha untuk memenuhinya. Nah, jadi kalau ada takmir suka marah-marah kepada jamaah, ini bukan pelayan namanya, juragan ya. Takmir itu hanya wakil, mewakili, kemudian melayani para jamaah. Nah, Thariqul Khair dulu dicita-citakan berdiri itu sangat mulia. Kenapa? Karena perumahan ini dulu awal-awalnya pada tahun-tahun itu di daerah sini ini agak rawan. Ya, tempat yang kita pakai untuk masjid ini dulunya tempat mampir orang ya. Kebetulan ada tanah kosong ya. Mampir nggak tahu mampir ngapain gitu ya. Nah, parkir mobil dan sebagainya di sini lama-lama gitu ya. Kemudian kondisi karena masih gelap. Dan waktu itu beberapa orang yang sudah tinggal di rumah ini berunding, kalau seandainya di depan itu ada masjid, paling tidak akan orang itu suka untuk melaksanakan hal-hal yang negatif. Alhamdulillah kita itu akhirnya terwujud, walaupun dengan usaha yang harus ekstra keras ya. Nah, sekarang tinggal kita mau memanfaatkan atau tidak ya. Memfasilitasi, sudah ada yang difasilitasi, tergantung jamaah. Kalau di awal Ramadan ini kami dari Takmir merasa gembira karena tadi saya itu sampai shot keempat gitu ya. Nah, shot keempat walaupun tidak penuh. Kalau rawatib itu maghrib itu paling banyak 2 ya 2. Kalau isya sudah bisa 31. Kalau subuh 1 aja nggak penuh gitu ya. Nah, ini mungkin perlu awas diri muhasabah kita ya. Kenapa kalau awal Ramadan nah kok penuh gitu ya. Gak usah menunggu nanti setelah Syawal. Akhir Ramadan saja saya yakin tinggal 2 shot biasanya ya, susut 50%. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah Ramadan ini memang diciptakan Allah sebagai sarana untuk charging kita ya. Jadi kondisi manusia itu ya seperti kadang mengalami penurunan, perlu dicas ya, itu perlu di refresh ya. Nah, kalau HP itu sudah lemot itu perlu di restart gitu ya. Nah, di sini juga demikian, tetapi kita juga harus konsisten. Kalau sudah di restart harusnya sudah full power, harusnya kita pertahankan. Jangan diulangi lagi, nanti loyo lagi naik ya. Harusnya kalau sudah naik stabil, itu akan jadi lebih baik. Nah, ini sesuai dengan tadi yang akan saya bacakan, yaitu dari Al-Baqarah 183 ya, bahwa kita itu memang diperintahkan untuk berpuasa, tapi tidak semua yang diperintahkan, tapi yang percaya saja, yang beriman ya. Sehingga percaya juga biasa saja. Nah, tujuannya apa? Agar kita bertakwa.
Nah, bertakwa itu kan mempunyai ciri orang yang ya tahu orang yang apa istilahnya sendiko dawuh apa kata Gusti Allah dan Rasulnya, gitu ya. Jadi kehidupan ini diandalkan untuk ibadah, yaitu semata-mata karena Allah. Ya. Nah itu orang yang bertakwa. Ada yang mengartikan takwa itu takut, ya artinya takut dengan siksa Allah, takut melanggar hukum Allah dan seterusnya. Nah ini banyak tafsiran yang takwa yang artinya memang pada dasarnya ya orang takwa itu ya harus manut dengan dia bertakwa itu. Jamaah rahimakumullah, pada Ramadan kali ini kami sudah berusaha mempersiapkan beberapa aktivitas yang mungkin bisa dan kita ikuti bersama-sama. Jadi kalau malam hari ini sebelum raweh kita ya sedikit nanti tiap hari ada ya ngecas ilmu kita gitu ya dari beberapa ustadz yang mungkin nanti akan memberikan peringatan kepada kita semuanya. Saya di sini hanya membuka saja ya. Biasanya takbir membuka dan menutup gitu ya. Nanti di tengah-tengahnya itu yang seru gitu ya. Nah, ini jangan dianggap sebagai rukunnya raweh ya. Nah, ya, raweh itu harus langsung sholat ya, seperti sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu memang ada khutbah, kemudian sholat Jumat. Kalau ini enggak ya. Ini ya sambil menunggu raweh. Raweh itu kan biasanya kalau semakin malam itu semakin bagus gitu ya. Nah, daripada bisa langsung raweh, kita isi dulu dengan ya sedikit mungkin belajar tentang agama. Insya Allah nanti untuk raweh akan oleh Pak Oyong dipilihkan ustadz-ustadz yang dari luar lingkungan kita yang kebanyakan ya kita nggak bosan gitu ya. Nah, tetapi untuk yang subuh, nah sambil optimasi belajar nanti banyak yang lokalan gitu ya. Nah, nanti yang subuh itu tempat untuk belajar ya, karena dianggap ya jamanya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak raweh gitu ya. Nah ini semata-mata untuk memotivasi ya. Jadi kalau datang ke sini hanya raweh saja itu nanti ya mungkin kata anak sekarang itu hari gitu ya, kurang maksimal ya, kurang maksimal. Kemudian selain ceramah Isya dan setelah Isya dan setelah subuh nanti kita juga tiap hari ada berbuka bersama di Masjid Thariqul Khair. Jadi kalau jamaah ingin berlama-lama di masjid bisa hadir di Thariqul Khair sebelum maghrib. Nanti setelah itu tetap di masjid langsung bisa sampai tarawih. Nah, setelah tarawih disambung dengan tadarus. Biasanya teman-teman di sini kalau tadarus sampai sekitar pukul 10 ya, pukul 10 karena targetnya satu hari itu satu juz ya. Jadi satu juz tapi dibaca dengan artinya ya. Jadi malam disambung dengan subuh itu targetnya satu hari satu juz. Jadi nanti pas akhir Ramadan pas khatam. Nah kita berusaha membaca dengan artinya agar paham dengan yang kita baca ya. Biasanya ada yang membaca ayatnya, ada yang membaca artinya. Nah, kemudian untuk hari-hari tertentu nanti ada kegiatan untuk anak-anak ya, anak-anak untuk biar bergembira di masjid. Nanti ada mungkin cerita dan sebagainya gitu ya. Nah, karena pada dasarnya kan kita diharapkan menyambut Ramadan itu dengan gembira. Tidak hanya yang tua, termasuk yang anak-anak. Kalau anak-anak itu biasanya bergembiranya adalah dengan acara-acara bermain, gitu ya. Ya bermain tapi yang ada nilai pendidikannya. Gitu ya. Untuk yang tua, saya kira bisa memaknai Ramadan ini sebagai usaha dalam meningkatkan ketakwaan kita. Itu adalah suasana yang harus gembira ya. Kita harus gembira, diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan kali. Oleh karena itu kami dari Takmir menyampaikan terima kasih kepada beberapa orang yang terlibat. Ya sebenarnya semuanya terlibat, cuma beberapa orang ini akan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan di masjid ya. Untuk kegiatan taraweh ini malam yang mengkoordinasi adalah Pak Oyong dan Mas Bidin. Kemudian yang subuh itu Pak Doni dan Pak Faris. Kemudian yang tadarus Pak Ferry, Pak Yudi, Pak Anang dan Mas Sena. Kemudian acara untuk anak-anak yang sore ini dikoordinasikan oleh Bu Oyong, Bunda Diana dan Bunda Eka. Sedangkan untuk memotivasi anak-anak yang usia SD, SMP itu keaktifannya diverifikasi gitu ya. Nah ini Bunda Eka yang verifikasi, nanti biasanya di akhir Ramadan mereka akan dapatkan surprise sesuatu gitu ya, motivasi anak-anak. Tapi yang tua-tua nggak usah ya, yang tua-tua masa hadir saja harus diberi hadiah gitu ya. Nah kemudian untuk menyiapkan berbuka bersama tiap hari ini yang mengkoordinasikan adalah Bu Sri Rohana, Bu Bini dan Bu Ipsi. Dan untuk zakat dikoordinasikan oleh Pak Masuki. Nanti yang mempersiapkan Idul Fitri dikoordinasikan oleh Pak Lukman Udin. Sedangkan untuk keamanan Pak Hadi dan Pak Supriyadi, kebersihan Pak Natimin, Pak Masuki dan Pak Rianto, perlengkapan Pak Fikri, Pak Taman, Pak Nyaman. Sedangkan untuk persiapan sound system Pak Heri Sudikno dan Pak. Nah, sekali lagi saya sampaikan kepada beliau untuk yang telah bersedia mengkoordinasi kegiatan ini dengan niatan untuk beribadah dan agar kegiatan ini lancar ya. Jadi sebenarnya kita ucap kita bersama, tapi karena kegiatan ini harus dikoordinasikan, ya, mungkin perlu ada yang mengkoordinasikannya. Ya. Jamal rahmatullah. Sekali lagi kami dari Takmir hanya ingin mempersiapkan, tapi semuanya tergantung dari monggo kita niati bersama peningkatan ibadah. Ya, saya jamin di Ramadan ini jauh lebih meningkat dibandingkan di hari biasa. Yang biasanya jarang berjamaah sholat rawatib ke masjid, insya Allah selama Ramadan akan diringankan. Yang biasanya jarang sholat sunnah, insya Allah hampir tiap hari melaksanakan sunnah. Yang mungkin sebelum-sebelumnya ya mungkin arang-arang baca Qur'annya, insya Allah selama Ramadan tiap hari baca Qur'an ya. Semuanya itu semata-mata untuk melatih diri kita. Harapannya nanti selepas Ramadan kita sudah terbiasa kembali. Jadi sesuatu yang kita lupakan kita tingkatkan, kita ingat kembali. Harapannya setelah Ramadan akan ingat dan akan terus kita laksanakan. Hanya itu yang nanti akan kita bawa menghadap Allah ya. Nanti untuk urusan dunia, apa yang kita cari di dunia ini mungkin akan kita tinggalkan. Jadi kita kadang-kadang terbalik. Kalau untuk urusan dunia kita kehilangan itu biasanya sangat rugi ya. Tapi untuk urusan akhirat kadang-kadang kita leha-leha saja ya. Ya. Kita ketinggalan bekerja, khawatir dipecat, wah itu sangat takut sekali. Tapi ketinggalan sholat di masjid, benar saja ya. Nah ini contoh-contoh mungkin kita sering salah dalam menyikapi. Padahal dunia itu sementara. Setelah itu akan kita tinggal. Akhirat itu yang kekal. Jadi kalau kita untuk mencari bekal dunia, walaupun tidak dapat, paling sengsaranya hanya sebentar. Tapi kalau kita mencari bekal akhirat, tidak dapat, sengsaranya selama-lamanya. Ya, sudah banyak kita baca dari-darinya bahwa akhirat itu adalah kekal. Ya. Demikian jamaah, mudah-mudahan apa yang difasilitasi ini sekali lagi akan meningkatkan ibadah kita dan pada akhirnya ketakwaan kita akan lebih meningkat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Semoga kita tetap semangat, bergembira dalam menghadapi Ramadan dan dalam melaksanakan semua aktivitas di dalam bulan Ramadan. Nasrul minallah wa qarib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 rakaat, 2 kali salam dari kemudian zikir 3 rakaat 1 kali. Lurus dan angkat dengan semoga saja. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين
الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
صلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
mereka akan mendapat azab yang berat. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci.